Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrokominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menerima audiensi PT Adigraha Wira Jawa Timur di Aula Barakat Martapura. Dalam audiensi ini dibahas mengenai akan adanya kolaborasi terkait badan usaha milik daerah di kedua belah pihak. Kabupaten Banjar memiliki beberapa BUMD, yakni Perumda PBB, PT AM Intan Banjar, dan Perserada Baramarta. Memanfaatkan aset daerah dengan keberadaan badan usaha milik daerah yang memiliki potensi masing-masing, khususnya di Kabupaten Banjar, yang bisa dikolaborasikan dengan BUMD Jawa Timur agar menambah wawasan perusahaan di daerah sehingga ke depan bisa maju bersama-sama. Hal tersebut disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat menerima audiensi PT Adigraha Wira Jatim di Aula Barakat Martapura. Dikatakan Hilman, Kabupaten Banjar memiliki beberapa BUMD, yakni Perumda PBB, PT AM Intan Banjar, serta Perserada Baramarta. Hilman berharap kolaborasi yang masih dalam tahap awal ini nantinya akan ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya, sehingga terjalin dengan baik dan bisa berkolaborasi untuk saling menguntungkan. Pak Insinyur Eko hari ini hadir. Beliau sebagai direktur dari PT Adigraha, tapi juga membawa misi dari Wira Jatim Group sebagai badan usaha milik daerah yang ada di Jawa Timur. Jadi kami berdiskusi terkait dengan bagaimana memanfaatkan aset yang dimiliki oleh daerah. Salah satu aset tersebut adalah dengan keberadaan BUMD yang memanfaatkan potensi-potensi di daerah masing-masing, khususnya di Kabupaten Banjar, yang bisa kami kolaborasikan dengan Jawa Timur, BUMD yang ada di Jawa Timur. Jadi ada banyak hal yang kita diskusikan tadi, dari jalannya ke pengusaha-perusahaan, dari unit-unit bisnis usaha yang ada di Jawa Timur yang sampai bisa dikerjasamakan. Seperti ini PT Adi kan ada usaha perhotelan. Nah, kita di Kabupaten Banjar sebagai daerah wisata religi yang banyak dikunjungi oleh penziarah atau wisatawan pada event-event tertentu, dan kita juga banyak kegiatan event-event di Kabupaten Banjar yang datang ke sini akhirnya tidak menginap di tempat kita hingga beralih ke daerah lain. Nah, ini ke depan membuka wawasan kita, mestinya dari aset lahan yang kita miliki dan potensi yang ada kita miliki bisa dikembangkan ke arah sana juga ada. Makanya kami undang berhadir di sini dari badan usaha milik daerah yang ada di Kabupaten Banjar, yang membuka wawasan mereka bagaimana mengelola perusahaan dari pengalaman yang disampaikan dari BUMD di Jawa Timur, hingga harapannya bisa dikolaborasikan untuk membawa ke depan bisa maju bersama-sama dan bekerja sama berdasarkan kemungkinan potensi yang akan kami diskusikan lebih lanjut dari pertemuan awal yang dilaksanakan pada hari ini. Sementara itu, Direktur PT Adigraha Wira Jatim, Eko Ganevianto, mengungkapkan perusahaannya bergerak di bidang properti komersial dan perhotelan. Dari audiensi ini, pihaknya ingin memberikan sumbangsaran kepada Kabupaten Banjar agar dapat berkolaborasi ke depannya. Dijelaskan Eko, dirinya mewakili grup Wira Jatim, di mana perusahaan tersebut juga termasuk BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Timur yang bergerak di berbagai bidang, seperti industri, manufaktur, jasa, perdagangan, dan perwakilan properti. Dengan memaparkan industri tersebut, nanti akan dikaji ulang terkait kolaborasi yang pas untuk Kabupaten Banjar. Dengan pengalaman kami ini, kami ingin juga memberikan saran kepada Kabupaten Banjar, kira-kira bagaimana kita bisa berkolaborasi ke depan. Mungkin kenapa jadi Kabupaten Banjar Pak?
Ya. untuk kolaborasi kali ini? Ini baru tahap awal Pak, jadi mungkin kita masih perlu diskusi lebih lanjut apa saja yang perlu kami sampaikan. Karena saya juga tadi menyampaikan kami mewakili Grup Wirajatim. Grup Wirajatim itu sendiri adalah perusahaan BUMD yang dimiliki 100% oleh pemerintah Jawa Timur. Kami di Grup Wirajatim itu bergerak di berbagai bidang industri, kemudian manufaktur, ada jasa, ada perdagangan, dan perhotelan properti. Nah, dengan memaparkan berbagai industri tadi, ya nanti mungkin akan dikaji kira-kira yang mana yang paling pas untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman pimpin rapat koordinasi mingguan di Aula Barakat kantor Bupati Banjar. Dalam arahannya, Sekda menginstruksikan mengenai kewajiban pemenuhan data dalam pembayaran TPP dan mengimbau para SKPD yang belum memenuhi data pada tahap kedua agar segera melakukan pemenuhan paling lambat 20 April 2022. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman pimpin rapat koordinasi mingguan di Aula Barakat lantai 2 kantor Bupati Banjar. Dalam arahannya, Sekda menginstruksikan mengenai kewajiban pemenuhan data dalam pembayaran TPP dan mengimbau para SKPD yang belum memenuhi data pada tahap kedua agar segera melakukan pemenuhan paling lambat 20 April 2022. Terkait MTQ Korpri dengan total peserta 72 orang dari 14 cabang lomba, Asisten 1 Haji Masruri mengatakan, untuk SKPD yang mengirimkan data peserta yang mengikuti MTQ Korpri agar berhadir pada tanggal 20 April 2022 untuk mengikuti technical meeting di Islamic Center Martapura. Kemudian, Asisten 2 Ikhwan Syah menambahkan mengenai penghijauan dari Jalan Ayani sampai Jembatan Irigasi untuk penataan kawasan Sekumpul. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Komisi 5 DPR RI lakukan peninjauan progres infrastruktur dan perhubungan di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah Jalan Matraman Sungai Ulin yang masih dikerjakan. Menurut PLT Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan Kabupaten Banjar Riza Dauli, progres pengerjaan yang tersisa sekitar 1,1 km. Selain itu, sekitar 1 tahun anggaran, progres ini akan selesai dengan pembentukan badan jalan dan penyelesaian tutupan jalan. Komisi 5 DPR RI lakukan peninjauan progres infrastruktur dan perhubungan di Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah Jalan Matraman Sungai Ulin yang masih dikerjakan. Dalam kunjungan kerjanya, dipimpin Wakil Ketua Komisi 5 Saifullah Tamliha, didampingi Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, dan PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Riza Dauli. PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Riza Dauli mengatakan, progres pengerjaan yang tersisa sekitar 1,1 km. Diharapkan kedatangan para legislator khususnya di wilayah Kalimantan Selatan bisa mempercepat penyelesaian pembangunan maupun juga pembiayaan dari ruas jalan tersebut. Ditambahkan Riza, ruas jalan tersebut selain untuk pemecah arus lalu lintas yang ada di Jalan Ahmad Yani, juga sebagai jalan alternatif bagi jemaah haul apabila dilaksanakan haul Abah Guru Sekumpul. Hari ini khusus untuk Kabupaten Banjar di start pertama untuk ruas Matraman Sungai Ulin. Alhamdulillah progresnya masih tersisa kurang lebih 1,1 km lagi untuk ruas tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan para legislator khususnya yang berada di wilayah Kalimantan Selatan ini bisa mempercepat penyelesaian pembangunan ataupun pembiayaan dari ruas jalan ini, karena mana ruas jalan ini cukup urgen dan sangat penting untuk memecah arus lalu lintas yang ada di ruas Jalan Ayani. Selain itu juga sebagai ruas jalan yang membackup apabila kita menyelenggarakan haul Abah Guru Sekumpul. Untuk 2 tahun ini kita memang off sehingga tidak terlalu dirasakan dampaknya
Nah, apabila misalnya tahun depan akan kita ada kegiatan hal tersebut, maka dengan selesainya jalan ini akan mencoba memecah arus lintas yang ada di kota Martapura. Berapa meter lagi yang belum selesai? Kurang lebih 1,1 kilo. Seluruh jembatan sudah selesai, tinggal pembentukan badan jalan dan penyelesaian tutupan jalan. Perkirakan berapa waktu selesai? Kalau 1,1 kurang lebih 1 tahun anggaran ini pasti selesai. Tapi sudah barang tentu karena ruas jalannya ini adalah ruas jalan provinsi, maka provinsi yang akan melakukan pembangunan selanjutnya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur salurkan zakatnya melalui Basnas, yakni dalam kegiatan bayar zakat bersama di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bayar zakat bersama ini ditandai dengan penyerahan zakat dari Bupati Banjar kepada Ketua Basnas Kabupaten Banjar, kemudian dilanjutkan Wakil Bupati, Sekda, para asisten, staf ahli, seluruh kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Banjar. Sesuai arahan Badan Amil Zakat Nasional Pusat di Jakarta, Ramadan merupakan momen tepat untuk mengeluarkan zakat dalam membantu fakir miskin. Maka, Basnas Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan bayar zakat bersama. Demikian diutarakan Ketua Basnas Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Yusran Yakuf, di sela kegiatan bayar zakat bersama di Mahligai Sultan Adam Martapura. Yusran mengatakan, bantuan nantinya diberikan kepada kaum duafa, fakir miskin dalam menghadapi perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, sehingga bantuan dapat dimanfaatkan pada momen tersebut. Pihaknya pun mengagendakan bantuan zakat yang diberikan oleh pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Banjar, Wakil Bupati Banjar, Sekda, dan para perangkat. Bagi ASN, pihaknya membuka lapak di lingkungan kantor Setda Kabupaten Banjar yang dapat dimanfaatkan seluruh ASN dalam menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, program ini sesuai dengan arahan Presiden untuk membantu kaum duafa yang terdampak pandemi COVID-19. Bupati berharap dari kegiatan ini dapat mendorong orang untuk berzakat, dan kegiatan ini juga bisa dijadikan panutan para bawahan kepala SKPD dan masyarakat, dengan peran kepala SKPD nantinya bisa mengimbau bawahannya dan masyarakat untuk bersama-sama menyalurkan zakat. Kegiatan bayar zakat bersama ini ditandai dengan penyerahan zakat dari Bupati Banjar yang diterima Ketua Basnas Kabupaten Banjar. Kemudian dilanjutkan Wakil Bupati, Sekda, asisten dan staf ahli, serta seluruh kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Banjar. Sesuai dengan arahan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Jakarta, bahwa Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk mengeluarkan zakat dalam rangka untuk membantu para duafa, para fakir miskin yang memerlukan bantuan. Sehingga dengan dasar itu kami Basnas Banjar bersama-sama Bupati dan jajarannya melaksanakan kegiatan bayar zakat bersama pada hari ini, ya, dalam rangka untuk membantu para duafa, para fakir miskin dan yang memerlukan bantuan menyongsong tibanya hari raya Idul Fitri, sehingga mereka juga bisa bergembira bersama keluarga yang dan juga bisa memanfaatkan zakat ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan usaha mereka. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima silaturahmi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar Freddy Marvin di Mahligai Sultan Adam Martapura. Melalui audiensi dengan BPN ini, Bupati mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada Kepala Kantor BPN Banjar yang baru. Bupati berharap adanya bantuan dalam kemudahan pengurusan sertifikat bagi masyarakat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima silaturahmi Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Banjar Freddy Marvin di Mahligai Sultan Adam Martapura.
Kepala Kantor BPN Kabupaten Banjar, Freddy Marvin, yang baru dilantik beberapa waktu lalu menggantikan Syamsu Wijana, mengatakan kedatangannya dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi, memperkenalkan diri, serta program kerja ke pemerintah daerah. Freddy berharap ke depan sinergitas antara BPN dan pemerintah daerah dapat terjalin, khususnya dalam penetapan status tanah. Ia pun mengharapkan nantinya seluruh aset dari pemerintah daerah dapat didaftarkan ke BPN sehingga jelas kepastian hukumnya. Intinya kita memperkenalkan diri karena saya baru dilantik di Kabupaten Banjar untuk sinerginya antara BPN dengan pemerintah daerah sehingga seluruh pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal, bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat warga Martapura. Ya, selanjutnya mungkin seluruh aset-aset dari pemerintah daerah kalau bisa kita segera daftarkan ke BPN supaya jelas kepastian hukumnya. Jadi semuanya tanah-tanah yang punya pemerintah daerah maupun masyarakat bisa terdaftar dengan baik. Ya, pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Banjar, segera daftarkan tanahnya untuk disertifikatkan sehingga kepastian hukumnya jelas. Jadi kalaupun ada apa-apa bisa dilihat di data di kantor pertanahan. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Banjar yang baru. Bupati berharap adanya bantuan dalam kemudahan pengurusan sertifikat bagi masyarakat. Selain itu, BPN Banjar dengan kontribusinya terhadap penerbitan status hak tanah milik pemerintah daerah sehingga bisa dioptimalkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami imbau untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.